Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan presentasi video psikologi pendidikan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Aras dari Pendidikan Teknik Elektro 01. Baik, kita akan lanjut ke materi pembahasan, yaitu bab ketiga yang berjudul belajar. Hakikat belajar. Berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada proses belajar yang dialami siswa sebagai anak peserta didik. Adapun proses belajar yang dilakukan seseorang tergantung dari pandangannya tentang aktivitas belajar. Ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam belajar menurut Slameto. Yang pertama, perubahan terjadi secara sadar. Yang kedua, perubahan bersifat kontinu dan fungsional. Terus yang ketiga, perubahan bersifat positif dan aktif. Yang keempat, perubahan bukan bersifat sementara. Yang kelima, perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Dan yang keenam, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Baik, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Menurut Slameto, ada dua faktor yang mempengaruhi belajar, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar individu. Selanjutnya, ada tiga bentuk dasar pendekatan belajar siswa menurut hasil penelitian BIX. Yang pertama, pendekatan atau surface, permukaan yang bersifat lahirlah. Yang kedua, pendekatan deep atau mendalam. Terus yang ketiga, pendekatan achieving atau pencapaian prestasi tinggi. Tujuan belajar. Tujuan belajar sangat penting dalam proses pembelajaran, baik bagi guru maupun bagi siswa. Siswa adalah suatu subjek yang terlibat dalam proses pembelajaran. Tujuan belajar yang ditetapkan oleh guru biasanya merupakan panduan bagi guru untuk memilih, memberi tekanan atau melampaui materi pembelajaran dan aktivitas dalam mempersiapkan pelajaran dan pengajaran baik di kelas maupun di lapangan. Tujuan belajar menurut Ralph Tyler. Ada tiga alasan pentingnya tujuan belajar yang ditetapkan dalam tujuan instruksional. Yang pertama, memberikan panduan dalam merencanakan pembelajaran. Apa yang diharapkan akan dicapai murid setelah pembelajaran selesai. Yang kedua, berguna dalam pengukuran prestasi belajar. Dan yang ketiga, siswa mengetahui sebelumnya apa yang harus dipelajari dalam satu unit pelajaran, sehingga selanjutnya ia dapat lebih mengarahkan perhatiannya dan usahanya. Ingatan dan lupa. Seringkali dalam belajar, apa yang kita pelajari dengan tekun justru sukar sekali diingat kembali dan mudah terlupakan. Sebaliknya, tidak sedikit pengalaman dan pelajaran yang kita tekuni sepintas lalu mudah melekat dalam ingatan. Lupa atau forgetting ialah hilangnya kemampuan untuk menyebut atau memproduksi kembali apa-apa yang sebelumnya telah kita pelajari. Selanjutnya, motivasi belajar. Motivasi belajar memegang peran yang sangat penting dalam pencapaian prestasi belajar. Motivasi belajar yang tinggi tercermin dari ketekunan yang tidak mudah patah untuk mencapai sukses meskipun dihadang oleh berbagai kesulitan. Ada tiga motivasi tinggi dapat ditemukan dalam sifat perilaku siswa. Yang pertama, adanya kualitas keterlibatan siswa dalam belajar yang sangat tinggi. Yang kedua, adanya perasaan dan keterlibatan afektif
siswa yang tinggi dalam belajar. Dan yang ketiga, adanya upaya siswa untuk senantiasa memelihara atau menjaga agar senantiasa memiliki motivasi belajar yang tinggi. Selanjutnya, motivasional. Yang pertama, attention atau perhatian. Yang kedua, relevance atau relevansi. Yang ketiga, confidence atau kepercayaan diri. Yang keempat, satisfaction atau kepuasan. Baik, selanjutnya teori belajar koneksionisme. Thorndike sebagai tokoh dalam teori belajar koneksionisme adalah pelopor yang mengakui adanya hubungan antara stimulasi dan respon. Yang kedua, teori belajar classical condition. Classical condition atau conditioning klasik ditemukan oleh Ivan P. Pavlov, seorang ahli psikologi Rusia. Yang ketiga, teori belajar operant condition. Tokoh dari teori ini bernama Burrhus Friedrich Skinner dan lebih terkenal dipanggil Skinner. Ada 5 macam hukum belajar teori koneksionisme. Yang pertama, hukum-hukum belajar dari Thorndike. Yang kedua, hukum latihan atau the law of exercise. Yang ketiga, hukum akibat atau the law of effect. Yang keempat, revisi hukum belajar dari Thorndike. Dan yang kelima, penerapan teori belajar koneksionisme dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu teori belajar dan aplikasinya. Yang pertama, teori belajar kognitif. Pendekatan psikologi kognitif lebih menekankan pada penting proses internal mental manusia. Tingkah laku manusia yang tampak tidak dapat diukur dan diterangkan tanpa melibatkan proses mental, misalnya motivasi, kesengajaan, keyakinan, dan sebagainya. Yang kedua, teori belajar behavioristik. Menurut Soekamto, manusia sangat dipengaruhi oleh kejadian di dalam lingkungannya yang akan memberikan pengalaman-pengalaman tertentu kepadanya. Sekian dari materi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.